ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang ke majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang memberikan manfaat untuk kita semuanya dalam memperdalam ilmu Al-Quran Al-Karim terkait dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau. Ikhwatal iman rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur surat Yusuf yang pada pekan lalu sampai ke ayat yang ke-18. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-19. Ikhwafillah rahimakumullah, untuk mereview pekan lalu kita sudah menjelaskan bahwa bagaimana Yusuf alaihi salam dilemparkan ke dalam sumur dan kemudian saudara-saudaranya Yusuf kembali ke rumah dengan membawa pakaian yang sudah dilumuri dengan darah bidamin kadhib. Kemudian itu yang dibawa kepada Nabi Ya'qub alaihi salam. Mereka datang dengan kondisi sambil menangis. Kemudian Nabi Ya'qub alaihi salam ketika diceritakan oleh mereka tentang kondisi yang terjadi, Nabi Ya'qub tahu kalau ini sebetulnya dusta, bohong. Hanya Nabi Ya'qub tidak mau berbantah-bantahan. Beliau hanya mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Yang bisa diharapkan tolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti Allah yang akan membuka semuanya. Jadi ini adalah sikap yang sangat bijak yang ditampakkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Sebab bantah-bantahan dengan anaknya juga percuma, tidak akan memberikan manfaat. Sehingga itu yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Nah, ikhwafillah, pada ayat yang ke-18 ini seolah-olah satu episode dari kehidupan Nabi Yusuf beralih. Cerita tentang Nabi Ya'qub alaihi salam, bagaimana kondisi orang tuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sampai di situ. Kita tidak akan menemukan lagi kecuali nanti di akhir baru muncul lagi Nabi Ya'qub alaihi salam, cerita tentang ayahnya. Tapi pada awal ini sampai di sini selesai cerita tentang Nabi Ya'qub. Ini cara Al-Quran Al-Karim menjelaskan atau memaparkan tentang ceritanya. Pada ayat yang ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah." Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kedatangan satu rombongan. Sayyarah itu rombongan kafilah, ya. Kafilah dagang, ada pengembara yang datang dari satu tempat, tidak disebutkan dari mana mereka datang. Allah Subhanahu wa taala tidak mau berpanjang lebar dengan sesuatu yang tidak penting. Jadi langsung kepada poinnya apa?
Disebutkan waja'at sayyar, yang jelas ada satu rombongan yang datang. Yang terbayang pada benak kita, ini rombongan membawa kendaraan, membawa dalam jumlah yang besar, kemudian dia membawa makanan, membawa barang dagangan dan sebagainya. Ini sayyar. Tidak disebutkan dari mana, dan seolah-olah Allah yang menggiring mereka ke tempat itu. Allah yang menggiring mereka ke tempat itu. Waja'at sayyar, yang jelas ada satu rombongan yang datang. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian sesudah itu Allah Ta'ala menyingkat, fa'arsalu waridahum. Kemudian mereka mengirim atau mengutus seseorang untuk mengambil air, mencari air. Fa'arsalu waridahum. Jadi ada yang diutus. Mereka capek, lelah, akhirnya mereka berhenti. Kemudian ada yang diutus untuk mencari air. Fa'arsalu waridahum. Fa'adla dalwa. Maka orang yang tadi diutus, dikirim untuk mencari air itu menemukan sumur, dan kemudian sesudah itu dia turunkan itu timba. Fa'adla dalwa. Dia turunkan timba, ember ke dalam sumur itu. Subhanallah, ikhwafillah, kita bayangkan bagaimana orang itu menurunkan timbanya. Tentu sumurnya, sumur padang pasir, ada yang kecil, ada yang besar, dan karena ini sumur tempatnya Nabi Yusuf dilempar, pasti ini sumur yang besar. Muat untuk manusia, tidak mungkin ini sumur kecil. Ya, ini sumur yang besar. Ketika dia diturunkan ke dalam sumur itu, ternyata dia mendapati embernya ketika ditarik berat. Tidak seperti biasanya. Ini bukan seperti biasanya. Tapi embernya ini berat. Kalau air tidak seperti itu. Dan tentu terbayang dalam benak kita bagaimana dia penasaran apa isinya ketika ditarik. Kemudian disebutkan qala ya busyra hadza gulam. Kata orang itu ketika Yusuf tampak, ada seorang anak yang ternyata sudah ada di atas ember, seolah-olah ember itu diturunkan pas posisinya pada Yusuf, tempat duduknya Yusuf alaihissalam. Ini siapa yang nyuruh kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Maksudnya mau mengambil air, tapi yang didapatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini semuanya aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bingung dan dia penasaran ketika tampak itu Nabi Yusuf alaihissalam. Langsung yang terbersit dalam benaknya adalah perasaan gembira. Gembira bukan main. Qala ya busyra hadza gulam. Oh, gembira luar biasa. Dia mengatakan, oh ini ada anak nih. Hadza gulam. Kenapa ikhwan fillah rahimakumullah mereka gembira? Sebab mereka itu adalah para pedagang. Nah, lazimnya para pedagang itu ketika melihat sesuatu yang terpikir ini bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Kita bisa mendapatkan keuntungan dari sini. Itu lazimnya para pedagang. Tanpa dia berpikir panjang, apakah ini nggak ada belas kasihan sama dia. Ini kasihan betul ini anak. Mbok ya ditanya mestinya dari mana asalnya. Kok bisa sampai begini kejadiannya? Siapa orang tuamu namanya? Nggak ada itu. Yang terbersit adalah hadza gulam. Wah, ini anak, ini bisa dimanfaatkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah ingin memberikan gambaran kepada kita. Begitulah kebanyakan para pedagang yang hanya memikirkan keuntungan semata, manfaat semata. Yang penting untung. Apakah itu berasal dari sesuatu yang halal atau haram, itu urusan belakangan. Makanya banyak pedagang nanti yang masuk neraka kecuali yang amanah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wasyuhada was-salihin." Atau ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pedagang yang as-saduq, jujur betul dia, amanah dia, amin,
bisa dipercaya.